Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 6 Januari 2023 Jawa Barat. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Tebing longsor dan pergerakan tanah di Kuningan merusak rumah warga. Gelombang pasang rusak puluhan warung di pantai Pondok Bali, Subang. Karena over kapasitas operasional TPA Cipayung Depok dihentikan sementara. Beragam informasi lain dari Jawa Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari Kuningan. Sejumlah titik longsor terjadi di wilayah Kecamatan Subang dan Sela Jambe, Kuningan. BPBD Kuningan mengimbau masyarakat di wilayah daerah rawan bencana agar berhati-hati jika terjadi hujan deras dan mengungsi ke tempat yang aman. Hujan deras yang terjadi pada siang hingga malam hari menyebabkan longsor di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Subang dan Sela Jambe, Kuningan, seperti di Desa Bagawat, Kecamatan Sela Jambe, ada 3 titik longsor hingga material longsor menimpa rumah warga. Warga Dusun Sunaherang mengatakan sebelum talut atau tanah penahan tebing alami longsor, terjadi hujan deras sehingga kondisi tanah mengalami retak-retak. Material longsor hanya menimpa samping tembok rumah sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Belum longsor karena ada retak-retak, sudah hujan gede gitu kan gitu. Terus ya nggak ketahan gitu. Curah hujannya ekstrim, akhirnya ya terjadilah longsor begini gitu. Petugas BPBD Kabupaten Kuningan melakukan pendataan di lokasi longsor dan mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan bencana longsor agar berhati-hati dan waspada jika terjadi hujan deras. Ini untuk tadi yang di Sela Jambe itu tanah longsor, kemudian yang di Situ Gede ini terkait dengan tanah longsor dan pergerakan tanah yang insya Allah mungkin nanti juga sementara ada pergerakan ataupun pengerahan massa dulu untuk membersihkan material-material yang menempel ke pemukiman. Longsor bahu jalan juga terjadi di jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Sela Jambe dan Kecamatan Dharma di Desa Kutawaringin. Akibatnya separuh jalan amblas dan membahayakan bagi pengguna jalan. Selain longsor, di Desa Situ Gede Kuningan juga terjadi pergerakan tanah hingga mengakibatkan dinding rumah warga retak. Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Puluhan warung dan lapak di pantai Pondok Bali, Subang porak-poranda setelah diterjang gelombang pasang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Gelombang pasang menerjang kawasan pantai Pondok Bali di Pantura Legon Kulon, Kabupaten Subang. Puluhan warung dan lapak milik pedagang yang berada di bibir pantai porak-poranda dihantam gelombang pasang. Menurut sejumlah pedagang, saat kejadian gelombang pasang setinggi 1 meter langsung merusak warung dan lapak dagangan mereka. Kerusakan warung dan lapak ini membuat sejumlah pedagang di pantai Pondok Bali harus memindahkan barang dagangannya dan tak berjualan dalam beberapa hari ke depan. Tidak ada korban jiwa dari terjangan gelombang pasang di pantai Pondok Bali ini. Dari BPD melakukan himbauan kepada pengunjung wisata pantai Pondok Bali dikarenakan yang sangat tinggi dan rawa besar. Itu sempat terjadi berapa meter, Pak, tinggian gelombang? Untuk gelombang sekitar 1 meter ketinggiannya. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menyebut gelombang pasang di pesisir utara pantai Pondok Bali, Subang cukup tinggi sejak sepekan terakhir ini. BPBD Subang juga telah memberikan imbauan agar pedagang dan pengunjung selalu waspada terhadap gelombang pasang yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah pesisir utara ini. Selain merusak warung dan lapak di pantai Pondok Bali, gelombang pasang juga menggenangi ratusan rumah nelayan di wilayah Legon Kulon, Subang. Dari Subang, Hadi Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Majalengka, warga ramai-ramai membongkar rumah terdampak pergerakan tanah yang dianggap tidak layak huni. Mereka tidak mau ada kejadian susulan yang membuat trauma pada keluarga.
Sedikitnya 4 rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding dan lantai akibat bencana alam pergerakan tanah di Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. 1 rumah di antaranya milik Raski harus dibongkar karena sudah tidak layak ditempati. Warga Dusun Sumur Bandung itu bergotong royong membongkar 1 rumah yang terparah mengalami kerusakannya. Pembongkaran sengaja dilakukan untuk memanfaatkan material yang masih bisa dipakai untuk dipergunakan kembali. Sementara pemilik rumah terpaksa membangun tempat tinggal seadanya karena keterbatasan material dan lahan. Pembangunan rumah berada di kebun milik orang tuanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian bencana. Sekarang sekarang lagi dibongkar karena udah nggak layak huni. Artinya udah diratakan dengan tanah. Iya, lagi diratakan. Awalnya itu dari kurang lebih tahun 2012 itu ada proyek dari Pertamina yang namanya seismik. Yang terjadi sekarang itu merugikan juga masyarakat, ya sekarang yang jadi korban masyarakat kami. Di antara salah satu rumah itu hampir semua retak, tanah juga menggeser jadi tidak layak untuk dihuni. Pemerintah desa memberikan material semampunya dan berharap Pemkab Majalengka mengulurkan bantuan. Edwardus Pande, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat di antaranya. Over kapasitas, operasional TPA Cipayung dihentikan sementara. Ya, saudara, tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok dilakukan penutupan sementara lantaran over kapasitas. Gunungan sampah tersebut dikhawatirkan longsor ke area permukiman warga sekitar. Tumpukan sampah terlihat menggunung di tempat pembuangan akhir sampah Cipayung, Kota Depok awal Januari ini. Diketahui perharinya sampah yang masuk ke TPA Cipayung mencapai 900 hingga 950 ton. Dan saat ini kondisi TPA Cipayung sendiri sudah melebihi kapasitas. Salah seorang warga sekitar mengatakan ditutupnya TPA Cipayung karena kapasitas sampah yang kian menggunung. Kalau ditutup rasanya nggak mungkin ya, soalnya banyak kalau kerja gitu banyak menambah penghasilan masyarakat sebenarnya kalau ditutup sayang sebenarnya. Ya kalau sebenarnya penting ada manfaatnya juga buat warga sekitar itu terutama. Untuk sementara, sampah yang seharusnya diangkut ke TPA Cipayung ini ditampung di tempat pembuangan sementara yang berada di masing-masing kecamatan. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung akan memberlakukan tarif baru untuk kendaraan di luar badan jalan atau off-street. Tarif baru di Kota Bandung ini efektif mulai diberlakukan pada 11 Januari mendatang. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan akan memberlakukan tarif baru parkir di luar badan jalan atau off-street mulai pekan depan. Tarif baru parkir off-street itu tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang pengelolaan parkir di luar badan jalan atau off-street dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551 tentang harga sewa parkir di luar badan jalan. Adapun tarif baru parkir untuk kendaraan roda 2 dari Rp1.500 per jam menjadi Rp2.000 hingga Rp5.000 per jam, sementara untuk kendaraan roda 4 dari Rp3.000 per jam menjadi Rp4.000 hingga Rp7.000 per jam. Juga kita berharap bahwa di semua lokasi parkir itu ada petugas yang melayani masyarakat, baik di pintu masuk keluar maupun di dalamnya. Di banyak hal yang kita harapkan berbagai inovasi dalam rangka pengelolaan parkir di luar badan jalan jadi lebih baik ke depan dan itu butuh investasi. Selain menekan jumlah kendaraan pribadi, penyesuaian tarif diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga jika itu terwujud bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke Kuningan, melonjaknya harga cabai rawit di pasaran membuat berkah tersendiri bagi para petani cabai di Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kuningan. Mereka mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah sejak naiknya harga cabai yang menembus Rp50.000 di tingkat petani. Para petani cabai rawit di Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Sumringah, pasca harga cabai rawit melambung tinggi di pasaran, saat ini cabai rawit di sejumlah pedagang pasar tradisional dijual dengan harga Rp60 sampai Rp70.000 per kilo.
Harga cabai melonjak setelah tanaman cabai milik para petani di sejumlah daerah terendam banjir akibat cuaca ekstrim sehingga pasokan berkurang. Salah seorang petani cabai mengaku bersyukur dengan naiknya harga cabai rawit di tingkat petani dalam beberapa terakhir ini karena bisa meraup untung besar. Biasanya petani menjual cabai rawit hanya Rp10.000. Kini petani bisa menjual cabai rawit Rp50.000 per kilo. Meski cuaca ekstrim, tanaman cabai milik petani di Desa Sembawa tidak mengalami gagal panen, justru hasilnya melimpah. Dalam sekali panen, mereka menghasilkan cabai rawit sekitar 60 kilo sampai 1 kintal cabai. Alhamdulillah harga mencapai 50 dari petani. Ya untuk kemarin-kemarin masih di kisaran 10 waktu panen pertama dan kedua naik sampai 20, sekarang melonjak sampai 50. Iya. Para petani cabai berharap harga cabai rawit tetap tinggi hingga panen cabai terakhir nanti. Pasalnya, jika harga tetap tinggi, petani bisa meraup untung jutaan rupiah dalam sekali panen cabai. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya Gubernur Jawa Barat apresiasi mesin pengolah sampah karya Kodam 3 Siliwangi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi hadirnya inovasi mesin pengolah sampah hasil karya Kodam 3 Siliwangi. Inovasi mesin pengolah sampah tersebut diharapkan dapat mengurangi produksi sampah sebesar 30%. Guna mengatasi persoalan lingkungan terutama masalah sampah di Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi menghadirkan inovasi mesin pengolah sampah yang ramah lingkungan serta memiliki nilai ekonomi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arif Wibowo untuk menyelamatkan lingkungan terutama permasalahan sampah. Mesin pengolah sampah ini bila diproduksi secara massal mampu mengurangi produksi sampah di Jabar. Menurut Ridwan, saat ini produksi sampah per hari di Jabar mencapai 24.790 ton. Mesin pengolah sampah dari Kodam 3 Siliwangi diharapkan dapat mengurangi produksi sampah minimal sebesar 30%. Selain itu, nilai ekonomi yang dihasilkan dari alat canggih tersebut yaitu sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif briket pengganti batu bara. Kami menyaksikan banyak terobosan-terobosan untuk menyelamatkan lingkungan. Tentu kami bangga inovasi datang dari Kodam 3 Siliwangi di bawah arahan dan temuan-temuan oleh Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Kami akan mensosialisasikan satu, kedua memperbanyak inovasi-inovasi sesuai kebutuhannya, dan tentunya berharap dalam hitungan bulan dan tahun ada pengurangan sampah dengan persentase yang besar di lingkungan masing-masing. Iseng bikin-bikin gimana caranya ngerapetin tanah, kemudian bisa menghasilkan hasil yang cepat, sehingga kalau tanah ini rapet, oksigen nggak ada, kebakaran nggak ngambil oksigen banyak, tapi tanah kalau kebakaran mudah dipadamkan. Saya ingat tempe awalnya. Tempe ini kan dari bakteri pengurai, dia positif. Cari lagi kan, cari. Saya nggak kuliah Pak, saya cuman lulusan Akmil 92 pada saat itu. Kemudian saya dipanggil sama Bu Menteri, singkat cerita. Pada acara tersebut juga diperkenalkan beberapa hasil inovasi karya Pangdam 3 Siliwangi, yaitu mesin pencacah sampah, mesin pencetak briket, mesin pencuci plastik, mesin hybrid burner, kompor bara api Kobara, dan mesin pembuat garam serta biomas burner. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Beralih ke Garut, Pondok Pesantren Darussalam yang berada di Kecamatan Kersamanah Garut terus melakukan pengembangan dengan menerapkan pesantren berbasis ramah anak dan bersih dari paham radikalisme.
Warga Tatar Pasundan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentu sudah tak asing bila mendengar nama Pondok Pesantren Darussalam Karsamana. Pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren favorit yang sudah banyak melahirkan alumnus, santri, dan santriwati yang berkualitas. Tak sedikit pejabat, pengusaha sukses, dan ulama pernah mengenyam pendidikan dan menjadi santri di pesantren ini. Jumlah santri yang mendaftar di pesantren ini selalu meningkat setiap tahun, sehingga pesantren ini melakukan pengembangan dengan membangun areal baru di atas lahan seluas 4 hektar. Pesantren ini pun mendapatkan dukungan penuh dari negara lain seperti negara Kuwait yang memberikan kesempatan bagi para santri untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengatakan selain mengutamakan kualitas lulusannya, pihak pesantren pun menegaskan bahwa pesantren ini ramah anak dan bersih dari segala paham radikalisme. Hari ini kegiatan kita adalah peletakan batu pertama Darussalam Kampus 2. Ini kita berikan nama kehormatan Mujamma Syekh Nawaf Al-Jabir As-Sabah At-Ta'limi Al-Khairi. Jadi ini adalah kompleks pendidikan di Darussalam Kampus 2. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Bawaslu Kota Cirebon menemukan indikasi pelanggaran Partai Umat Kota Cirebon yang membentangkan bendera partai di tempat ibadah. Bawaslu meminta agar Partai Umat bisa menjaga etika dalam berpolitik. Bawaslu Kota Cirebon telah memanggil pengurus Partai Umat di Kota Cirebon terkait temuan beredarnya pembentangan bendera partai di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Bawaslu mengingatkan Partai Umat agar bisa menjaga etika dalam berpolitik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Dalam aturan Undang-Undang Pemilu Pasal 280, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan instansi pemerintah tidak boleh dijadikan tempat melakukan kampanye. Meski adanya temuan, Bawaslu belum bisa memberikan sanksi kepada Partai Umat karena belum masuk dalam tahap kampanye. Berarti ya tadi ya ke mereka memberikan inilah peringatan agar tidak dilakukan di kemudian hari gitu. Ya baik untuk Partai Umat ataupun partai politik yang lain gitu. Bawaslu juga mengingatkan kepada partai-partai lainnya agar bisa menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan kampanye secara terbuka sebelum memasuki masa kampanye yang resmi. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ada masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita dan kini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Ya, saudara, pada edisi hari ini kita akan berdialog via Zoom dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Cianjur. Sudah ada bersama kami Hajah Eis Jamilah, SPD MAP, dan tema yang akan kita angkat seputar visi dan misi Kabupaten Cianjur dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Eis. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kumaha damang Bu? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke Ibu, untuk tema kita kali ini kita akan mengangkat seputar visi misi Kabupaten Cianjur ya Bu ya dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Nah Ibu Eis, ini seperti apa nih Bu kaitan antara visi misi Gubernur Jawa Barat dengan Bupati Cianjur dalam hal ini?
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, Ibu. Terima kasih Bu Hanifah dan para pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada. Selamat sore. Mudah-mudahan sore ini dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Keterkaitan yang tadi Bu Hanifah sampaikan, keterkaitan visi misi Gubernur Jawa Barat dengan visi misi Bupati Cianjur terdapat pada misi 4 Gubernur Jawa Barat dan misi 2 pada Bupati Cianjur. Misi 4 pada Gubernur yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Pada misi 2 Bupati Cianjur yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0. Yang misi 5 pada Gubernur Jawa Barat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pada misi 5 Bupati Cianjur yaitu pemanfaatan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif, dan efisien, serta adaptif menuju era governance 3.0. Mungkin itu Bu Hanifah yang disampaikan. Oke, jadi tadi itu ada 5 misi gitu ya Bu ya. Oke, Ibu kalau untuk program-program kerja atau kegiatan nih Bu dari DPM PTSP sendiri nih yang mendukung dari visi misi Kabupaten Cianjur sendiri ini ada apa saja? Ya, mohon maaf Bu sinyal ya. Ada 5 program DPM PTSP Kabupaten Cianjur yang mendukung pada misi-misi tersebut. Yang pertama adalah program pengembangan iklim penanaman modal. Yang kedua, program promosi penanaman modal. Yang ketiga, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Yang keempat, program pelayanan penanaman modal. Yang kelima, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Demikian Bu. Oke, itu programnya ya Bu ya. Bisa jelaskan Bu masing-masing programnya sendiri kegiatannya seperti apa saja di Bu? Kan ada 5 program ya? Iya betul. Tadi yang pertama adalah program pengembangan iklim penanaman modal, yaitu kegiatannya memberikan fasilitas penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yaitu membuat menyusun peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Yang kedua, program promosi penanaman modal yang kegiatannya adalah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pameran, workshop, dan seminar. Kegiatan promosi ini ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang tidak langsung seperti pemasangan baligo, spanduk, dan menginformasikan melalui media sosial. Yang ketiga, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan dengan kewenangan tentunya dengan kewenangan daerah kabupaten, yaitu melakukan monep ke lapangan dalam rangka untuk mengetahui kepatuhan usaha pelaku dan melaksanakan bintek LKPM dan WSS. Yang keempat adalah program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan contohnya yaitu digitalisasi pelayanan perizinan berusaha, sehingga pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPM PTSP Kabupaten Cianjur mudah diakses, cepat, murah, dan aman, responsif terhadap pengaduan perizinan, baik yang disampaikan secara offline ataupun online. Yang kelima adalah program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Kegiatannya yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
yang terintegrasi pada tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Contohnya yaitu digitalisasi pengelolaan data perizinan berusaha seperti e-signature. Mungkin itu penjelasannya, Bu. Oke, jadi tadi itu ada 5 program dan 5 kegiatannya ya Bu ya, dan juga tadi hasil kegiatannya juga, sehingga lebih masyarakat bisa mengaksesnya secara mudah, kemudian murah dan juga aman gitu ya Bu ya. Nah Ibu, terkait untuk Dinas Penanaman Modal sendiri kan sangat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan tentunya UMKM gitu ya Bu ya, UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi gitu. Nah Ibu boleh diceritakan ini untuk kegiatan kemudahan berusaha terhadap UMKM nih Bu dari DPM PTSP sendiri di Kabupaten Cianjur seperti apa? Baik Bu, jadi kami untuk kemudahan berusaha terhadap UMKM tersebut adalah yang pertama adalah penyediaan data dan informasi peluang usaha. Yang kedua, adanya kebijakan untuk menyediakan 30% di pasar modern supermarket untuk memasarkan hasil produksi UMKM yang sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang pemberdayaan, kemudahan, dan perlindungan UMKM. Yang ketiga, pemberian bantuan teknis. Yang keempat, membantu dalam proses pembuatan izin dengan ada program si jempol. Yang kelima, memberikan kemudahan akses pemasaran hasil produksi secara online. Dan 6, fasilitasi perizinan berusaha untuk UMKM. Demikian Bu, yang dapat disampaikan. Oke, jadi tadi udah ada BIMTEK-nya gitu ya Bu ya, kemudian juga beberapa fasilitas-fasilitas lain misalnya seperti teknis. Nah Bu, untuk Ibu sendiri nih untuk antusiasme nih Bu dari para pelaku UMKM sendiri dengan barusan dengan adanya kegiatan-kegiatan kemudahan berusaha UMKM dari DPM PTSP sendiri seperti apa nih Bu, antusias para pelaku UMKM-nya? Alhamdulillah Bu, dengan tadi yang diberikan untuk kemudahan para pelaku usaha tersebut atau UMKM, mereka sangat antusias dan responnya sangat luar biasa karena mereka difasilitasi oleh Pemda, yaitu ya yang di sini adalah DPM PTSP, itu untuk memudahkan mereka memasarkan hasil produksi mereka. Jadi, nah. Oke, Bu, kalau misalnya ada teman-teman UMKM Kabupaten Cianjur nih Bu yang sedang menonton Jawa Barat hari ini, kemudian ingin juga nih Bu mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut dari DPM PTSP, ini harus mengontak kemana nih Bu jalurnya? Ada Bu, nomor telepon kantor itu dengan melalui website gitu ya. Ada di sana, ada telepon, ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, jadi untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, khususnya pelaku UMKM ini bisa langsung mengontak aja ya Bu ya. Tadi ada website dan juga nomor kontaknya. Oke, Ibu, tentunya untuk semua layanan ini kan selalu ada perbaikan-perbaikan ya Bu ya, dan juga rencana peningkatan kualitas layanan sendiri. Nah ini seperti apa nih Bu untuk perbaikan dan juga rencana peningkatan kualitas layanan-layanan dari DPM PTSP Kabupaten Cianjur nih Bu? Ya Bu, terima kasih. Tentunya kami setelah melalui tahun 2022 ini dan untuk tahun 2023 ini adalah adanya harus peningkatan perbaikan untuk kualitas layanan. Yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana perizinan. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan BIMTEK. Yang ketiga, digitalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan. Yang keempat, menyediakan layanan prioritas untuk pemohon disabilitas. Yang kelima, memperluas keterjangkauan layanan perizinan berusaha melalui layanan bergerak atau mobbing tadi. Yang keenam, melaksanakan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dengan mengubah standar pelayanan dan SOP. Ini itu Bu. Oke, jadi tadi lengkap sekali ya Bu ya, bahkan untuk teman-teman yang disabilitas juga ini difasilitasi gitu ya. Nah Ibu, untuk kedepannya nih Bu, dari DPM PTSP sendiri, inovasi-inovasi apa nih Bu yang akan dikembangkan nih oleh DPM PTSP? Ya Bu, kami merencanakan, ya ada
9 inovasi di DPM PTSP Kabupaten Cianjur untuk memudahkan layanan untuk para pelaku usaha. Yang pertama si jempol, yang kedua si parigel, ketiga implementasi e-signatur, keempat pengaduan online, kelima tracking monitoring penyelesaian izin, keenam konsultasi online, ketujuh satgas pengawalan investasi, kedelapan pelayanan LKPM door to door, kesembilan mobil layanan keliling atau mobling. Oke, wah ada 9 ini ya Bu ya, 9 Inovasi, betul. inovasi. Boleh diceritakan Bu misalnya kayak inovasi si jempol. Nah ini si jempol ini apa nih Bu penjelasannya? Kemudian si parigel, kemudian ini namanya menarik ya Bu, ini kira-kira tentang apa nih Bu inovasi yang akan dikembangkan? Iya. Sinyalnya, Ibu maaf sinyalnya ya kurang bagus. Baik Bu, si jempol ini merupakan layanan bergerak dengan cara membuka gerai secara terjadwal di kantor kecamatan dan di kantor desa atau berdasarkan permintaan dari kecamatan misalnya. Yang kedua si parigel, yaitu sistem pelayanan perizinan cepat, transparan, responsif, inovatif, gesit, dan akuntabel. Merupakan aplikasi pendukung sistem OSS yang digunakan untuk memproses izin dan izin secara online. Aplikasi ini diluncurkan sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian izin yang diajukan oleh para pelaku usaha. Yang ketiga, implementasi e-signatur, yaitu tanda tangan elektronik digunakan untuk mempercepat penerbitan tanda tangan izin yang diproses melalui aplikasi si parigel. Yang keempat, pengaduan online. Aplikasi ini dibuat secara online, memudahkan masyarakat untuk menyalurkan kritik atau keberatan, saran, serta pengaduan kepada DPM PTSP Kabupaten Cianjur. Yang kelima, tracking monitoring penyelesaian izin. Jadi ini adalah untuk memudahkan, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pemohon izin mengetahui proses penyelesaian izinnya tanpa harus datang ke kantor DPM PTSP dengan mengakses website DPM PTSP. Yang keenam, konsultasi online. Aplikasi ini dibuat secara online dan memudahkan masyarakat juga untuk melakukan konsultasi terkait pelayanan investasi atau perizinan tanpa harus datang ke kantor DPM PTSP dengan mengakses website juga. Yang ketujuh, Satgas Pengawalan Investasi, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan untuk memfasilitasi pihak yang berkeberatan atas adanya investasi tersebut, sehingga iklim investasi di Kabupaten Cianjur berjalan kondusif. Yang kedelapan, pelayanan LKPM door to door. Ini merupakan pelayanan yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk menyelesaikan laporan kegiatan penanaman modal dengan cara mendatangi langsung ke tempat usahanya untuk memberikan bantuan atau pendampingan terhadap kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Yang kesembilan adalah mobling atau mobil layanan keliling. Ini langsung datang bisa ke lokasi-lokasi yang sesuai permintaan. Oke. Itu yang dapat dijelaskan. Baik, jadi ada 9 tadi ya Bu ya, ada si jempol, ada si parigel, kemudian ada implementasi e-signature gitu ya, kemudian pengaduan online, tracking monitoring, konsultasi online, Satgas Pengawalan Investasi, juga pelayanan LKPM door to door ya Bu ya, dari dari inovasi dari DPM PTSP gini ya. Oke, Ibu, kemudian untuk DPM PTSP sendiri tadi berbagai inovasinya juga sudah banyak sekali gitu ya, dan tadi juga di layar televisi sudah ada tampilannya gitu ya, bagaimana implementasi sistem si jempol gitu ya oleh masyarakat. Nah, saya ingin tahu nih Bu, capaian prestasi dari DPM PTSP sendiri di Kabupaten Cianjur ini ada apa saja nih Bu? Pasti sudah banyak sekali ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah atas dukungan pemimpin kami Bapak Bupati Cianjur dan atas kekompakan dan kerjasama kawan-kawan di DPM PTSP Kabupaten Cianjur sehingga kami meraih prestasi pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah capaian nilai realisasi investasi
sebesar 106%, target 1,64 triliun dengan capaian realisasi yaitu 1,74 triliun. Yang kedua, peringkat keempat nasional dalam anugerah layanan investasi dari Kementerian Investasi. Yang ketiga, terbaik ketiga tingkat provinsi dalam kategori daerah dengan pertumbuhan investasi penanaman modal asing atau PMA. Yang keempat, dalam hasil pemantauan, monitoring, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah, DPM PTSP mendapatkan nilai A dari Kementerian Kemenpan RB dengan indeks 4,39. Kelima, hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Nilai kepatuhan akumulasi kabupaten 88,83, zonasi hijau dengan kategori A, B dengan opini kualitas tinggi. Yang keenam, berdasarkan survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM sebesar 89,92 poin, 82 poin dengan kategori mutu pelayanan baik sekali atau A. Wah, luar biasa. Ini tingkat nasional, tingkat provinsi juga ya, bahkan tingkat internal juga ini sangat berprestasi gitu ya Bu ya dari DPM PTSP Kabupaten Cianjur. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali gitu ya. Oke Ibu, adanya inovasi, kemudian juga berbagai prestasi. Nah, saya penasaran ini kira-kira menemui kendala nggak sih Bu, menemui permasalahan-permasalahan nggak sih Bu selama perjalanan ini sendiri dari DPM PTSP nih Bu? Ya Bu, kalau permasalahan itu pasti ada gitu ya. Tergantung kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan dalam kaitan investasi ini adalah yang pertama di Kabupaten Cianjur belum terselesainya revisi RT/RW. Dan sebagian besar lahan di Kabupaten Cianjur ini adalah lahan sawah dilindungi atau LSD. Sebesar 95% dari lahan pertanian, sehingga tidak bisa dijadikan sektor industri, manufaktur atau sektor lainnya, sehingga tidak bisa mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, belum optimalnya promosi investasi. Yang ketiga, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal belum optimal. Keempat, kepatuhan pelaporan dari para pelaku usaha LKPM belum optimal. Yang kelima, keterbatasan SDM dan sarana visitasi lapangan. Mungkin itu Bu kendala yang kami alami. Wah, jadi ini ternyata menemui beberapa kendala juga gitu ya Bu. Nah, lantas untuk saat ini Bu, untuk harapannya nih Bu ke depannya, pertanyaan terakhir saya nih, di tahun 2023 ini untuk DPM PTSP Kabupaten Cianjur seperti apa nih Bu? Ya, harapan kami untuk investasi di Kabupaten Cianjur ini untuk tahun 2023 itu mungkin lebih meningkat gitu ya, dan lebih luas lagi gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur. Dan untuk hal tersebut juga akan berdampak pada IPM dan berdampak juga pada pengangguran gitu ya, dan kemiskinan juga Bu. Tuh. Baik, adanya peningkatan investasi juga ya, kemudian tadi penurunan kemiskinan ya di Kabupaten Cianjur. Harapan tahun 2023 dari DPM PTSP sendiri gitu ya Bu ya. Oke, hatur nuhun pisan ini sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Cianjur, Ibu Hajah Eis Jamilah SPD MAP. Hatur nuhun Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita pada sore hari ini di Jawa Barat hari ini. Saya selalu dan tetap semangat ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng sonten Ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, berbagai informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, di antaranya Jamkesmas dihentikan, mahasiswa demo Dinas Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pemberhentian pengajuan jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas membuat sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Kesehatan. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang memberhentikan sementara pengajuan jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas bagi warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator aksi unjuk rasa Rian mengatakan aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa agar Pemkab Tasikmalaya mengembalikan hak kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas. Masa aksi menilai pemberhentian pengajuan Jamkesmas bagi warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan dasar alasan yang tidak jelas. Mengembalikan hak rakyat berupa jaminan kesehatan atau kita sebut dulu Jamkesmas, karena kemarin ada surat edaran dari pemerintahan daerah katanya Jamkesmas tersebut diberhentikan sementara dengan dasar alasan yang tidak jelas menurut kami di surat edaran tersebut. Nah, tetapi kami menemukan di lapangan, informasi di lapangan katanya diberhentikannya Jamkesmas tersebut salah satunya itu adalah adanya kurang pembayaran dari pemerintahan daerah ke rumah sakit sakit. Selain mengacu pada peraturan Mendagri tahun 2022 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan pemerintah tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemberhentian Jamkesmas dilakukan karena Pemkab Tasikmalaya tidak mampu membayar biaya kesehatan ke rumah sakit rujukan. 3. Di DPA Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk pembiayaan yang disebut Jamkesda kemarin, pembayaran klaim ke rumah sakit dan bekerja sama itu tidak ada anggaran, termasuk utang pun yang terhitung 2022 belum ada kejelasannya bagaimana cara membayarnya, kapan mau dibayarkannya, gitu. Apalagi untuk kegiatan tahun berjalan. Kecewa karena tak kunjung ditemui Kepala Dinas Kesehatan, masa aksi lakukan sweeping ruangan dan mengancam akan lakukan aksi dengan masa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sebuah akun media sosial membuat warga di Kabupaten Bandung resah karena menjual video mengintip wanita di kawasan Bandung Timur, Kabupaten Bandung. Warga berharap adanya tindak lanjut dari petugas kepolisian agar pemilik akun tersebut dapat segera diamankan. Inilah akun media sosial @tukangnoong yang membuat warga di Kabupaten Bandung resah. Pasalnya, akun media sosial tersebut menjual video berisikan aktivitas pelaku yang tengah menjalankan aksinya mengintip wanita. Pemilik akun dengan sengaja menjual video tersebut di media sosial. Video yang direkam oleh pelaku terhadap wanita di Kabupaten Bandung ini telah banyak dilakukan di berbagai tempat seperti warung, toilet umum, serta banyak tempat lainnya. Warga di Kabupaten Bandung yang mengetahui akun tersebut merasa resah. Pasalnya, akun media sosial tidak hanya dikonsumsi oleh warga di atas 18 tahun. Selain meresahkan warga, adanya akun ini juga merusak moral bangsa. Warga juga berharap adanya tindak lanjut dari petugas kepolisian agar pemilik akun tersebut dapat segera diamankan. Aja gitu, soalnya dari kemarin malam itu ramai di Twitter kan, maksud cek kaget aja gitu. Maksudnya kok ada gitu orang yang kayak gitu bikin kelakuan kayak gitu. Kirain di sini nggak sampai kayak gitu. Meresahkan nggak sih? Ya meresahkan, terutama buat generasi ke depan. Soalnya kan sosial media sekarang banyak dikonsumsi sama anak-anak di bawah umur juga. Pakaian dalam wanita ya yang diperjualbelikan. Kami sedang selidiki, mohon doanya rekan-rekan semoga dalam waktu dekat bisa kami lakukan pengungkapan sehingga pelakunya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Bang, sejauh ini itu wilayah Kabupaten Bandung atau mungkin wilayah lain? Yang kami dapatkan informasi, jadi kegiatan ini berlangsung di wilayah Kabupaten Bandung, ya di daerah timur. Kemudian nanti dari hasil pengembangan apabila pelakunya memang berhasil kami amankan, pasti akan kami telusuri sampai sejauh mana keterlibatannya dan sejauh mana aksinya sudah dilakukan.
Petugas kepolisian membenarkan adanya sebuah akun yang meresahkan warga di Kabupaten Bandung. Petugas juga telah menerima laporan dari salah seorang warga yang telah menjadi korban dalam video tersebut. Hingga kini, petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus penjualan video mengintip wanita di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, juara bertahan dan tuan rumah Bandung Bank BJB Tanda Mata memetik kemenangan perdana pada laga pembuka Proliga 2023 yang berlangsung di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung kemarin. Tim besutan Alim Suseno tersebut menang atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1. Pada set pertama, tim voli putri Bandung BJB Tanda Mata tampil luar biasa. Wilda Nurfadila dan kawan-kawan menundukkan tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 25-19. Namun di set kedua, tim BJB Tanda Mata harus mengakui keunggulan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 22-25. Tak mau menyerah di set ketiga, BJB Tanda Mata kembali bangkit dan merebut set ketiga dengan skor 25-13. Di set keempat, target mempertahankan gelar juara Proliga pun ditunjukkan anak-anak Bandung yang kembali unggul dari Gresik dengan skor 25-18. Dengan hasil tersebut, tim bola voli putri BJB Tanda Mata berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 3-1. Usai pertandingan, pelatih Bandung BJB Tanda Mata Alim Suseno mengakui penampilan tim besutannya sempat turun di set kedua, namun mereka berhasil bangkit dan berhasil merebut 2 set selanjutnya. Kita kemarin juara. Mau gak mau, kita punya target, insya Allah moga-moga aja terkabul, kita target mempertahankan gelar. Tapi kita step by step, saya ke manajemen ngomongnya di 4 besar dulu, kita amanin ke 4 besar dulu. Di sisi lain, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Ayub Hidayat mengakui kekalahannya karena beban berat tampil perdana di kandang lawan. Hari ini memang penampilan tim kami di luar dugaan. Kami mulai awal sudah menyampaikan pada tim, khususnya pada anak-anak, bahwa ini pertandingan perdana, ini di kandang lawan, jangan sampai menjadi beban bagi tim kami. Ternyata pada saat pertandingan tadi betul terjadi, hampir semua lini kita tidak bisa jalan. Pada laga selanjutnya, tim voli putri Bandung BJB Tanda Mata akan berhadapan dengan tim debutan Jakarta Stinbin pada hari Minggu mendatang. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Ya, saudara, setelah sepanjang 25 tahun, tanaman anggrek kini telah membawa berkah bagi salah seorang warga desa Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat. Siapa yang menyangka, yang awalnya hanya iseng, telah membuatnya tertarik dan jatuh cinta. Bagaimana tidak? Salah seorang warga desa Cigugur Girang, Parongpong, Bandung bernama Wawan Setiawan pada tahun 1997 lalu karena tidak memiliki pekerjaan ia iseng merawat tanaman anggrek. Dari iseng itulah lama-lama tertarik dan memutuskan untuk menggeluti. Usaha Wawan yang ditekuni sejak 25 tahun lalu hingga saat ini terbilang sukses. Berbagai jenis tanaman anggrek ada di galerinya, seperti Vanda, Dendrobium, dan Phalaenopsis amabilis atau dikenal dengan anggrek bulan. Dari semua jenis tanaman anggrek, Wawan lebih tertarik jenis tanaman anggrek bulan yang bibitnya ia datangkan dari Taiwan. Karena perawatannya lebih mudah dan juga sudah tahu warna serta ketahanan bunganya. Meskipun harganya terbilang lebih mahal dari anggrek lokal. Usaha Wawan yang terus berkembang kini tidak saja menjual dalam bentuk satuan, namun juga sebagai agen bagi para pedagang tanaman anggrek. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000 tergantung kualitas bunga dan pot yang digunakan. Berkah dari usaha yang ditekuninya tersebut, setidaknya ia telah mampu memberikan peluang kerja bagi warga sekitar tempat tinggalnya dan sedikitnya 4.000 pohon setiap bulan keluar masuk dari galerinya. Alhamdulillah sih. Pada awalnya kita juga ragu ini, kita nggak berbisnis di sini bisa
ini nggak gitu bisa tercukupi nggak kebutuhan saya gitu. Setelah saya jalani dan saya tekuni, ya alhamdulillah kita bisa memenuhi lah kebutuhan apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting bagi saya itu kita bisa berbagi dengan tetangga sekitar gitu, walaupun bukan dikasih gitu ya, kita memberi kesempatan kerja bagi mereka untuk ya yang nggak bisa masuk kerja kemana, nggak bisa perusahaan besar nggak bisa masuk. Nah di kita disuruh kerja di sini mungkin kan nggak terlalu susah gitu kalau untuk merawat kan. Kunci sukses yang ia terapkan dalam menekuni sebuah usaha yakni yakini terlebih dahulu, kemudian fahami dan praktekkan, tetap fokus dan jangan tergoda dengan yang lain. Ya, sejumlah berita viral akan kami hadirkan saat lagi, di antaranya. Hidup 12 tahun tanpa air dan listrik bersama ibu yang depresi. Ya, saudara, berikut berita pilihan tim redaksi Jawa Barat hari ini pada hari ini, yakni hidup 12 tahun tanpa air dan listrik bersama ibu yang depresi, serta Persib versus Persija yang tidak akan dihadiri oleh The Jackmania. Hidup 12 tahun tanpa air dan listrik bersama ibu yang depresi, Tiko akui tak dinafkahi sang ayah. Seorang pemuda bernama Tiko merawat sang ibu yang diduga mengalami depresi di rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik di Bilangan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Noves, menyebut Tiko hanya tinggal berdua dengan ibunya bernama Eni. Keduanya hidup tanpa listrik dan air bersih selama bertahun-tahun. Eni diduga mulai mengalami depresi setelah sang suami pergi ke luar kota belasan tahun silam dan hingga kini tak kembali. Noves mengatakan kondisi perekonomian Eni mengalami keterbatasan setelah ditinggal pergi suaminya, sehingga rumah mewah 2 lantai terbengkalai sejak 2010. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibu menadah air hujan untuk keperluan mandi dan masak. Kondisi itu pun membuat Tiko harus putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Tiko kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar untuk bekerja menjadi operator warung internet hingga menjual perabot demi memenuhi kebutuhan hidup. Melihat kondisi rumah terbengkalai milik Eni, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Gulkarmat Jaktim mengambil tindakan dengan membersihkan rumah itu dan membawa Eni ke Rumah Sakit Daerah RSKD Duren Sawit. Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Noves, menambahkan seluruh biaya pengobatan Eni selama menjalani perawatan ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibuatkan pengurus RT 06. Noves mengatakan Eni diduga mengalami depresi. Meski demikian, Noves masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari tim dokter RSKD Duren Sawit terkait kondisi psikis Eni. Persib versus Persija tak akan dihadiri The Jackmania, Panpel tak tambah jumlah tiket. Pertandingan tunda Persib versus Persija akan dilaksanakan di Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Rabu mendatang. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PT PBB Teddy Cahyono memastikan tidak akan ada The Jackmania yang akan hadir dalam pertandingan ini. Menurut Teddy, penonton yang bisa datang dalam pertandingan tunda ini hanyalah bobotoh Persib saja. Ia juga memastikan pihaknya tidak akan menjual tiket tambahan. Jumlah penonton pada pertandingan Rabu besok adalah sebanyak 26.000 tiket, sesuai dengan jumlah tiket yang terjual pada Oktober 2022 lalu. Nantinya, bobotoh yang telah membeli tiket pada Oktober lalu akan mendapatkan e-voucher baru yang dikirimkan melalui email atau WhatsApp. Dan berikut pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung.
Seperti terlihat di layar televisi Anda, di sebelah kiri atas ini adalah pantauan arus lalu lintas di Jalan Pasteur Dr. Junjunan. Ya, saat ini juga kamera tengah mengarah kepada pengendara motor yang tengah berhenti di lampu stopan, di mana arah kendaraan dari yang akan menuju ke jalan tol Pasteur, begitupun juga yang sebaliknya menuju ke arah Dr. Junjunan, ini terlihat tertib. Dan juga cuaca di sini seperti terlihat cerah, belum turun hujan. Ini kita beralih ke arus lalu lintas di Jalan Dago, tepatnya di bawah jembatan Pasupati, yakni area jembatan Cikapayang. Arus lalu lintas yang baru saja mengarah dari arah Jalan Diponegoro menuju ke Jalan Simpang Dago terlihat ramai lancar. Namun dari arah sebaliknya terlihat agak lengang. Sementara itu kendaraan dari arah Jalan Gasibu yang akan menuju ke Jalan Taman Sari terlihat ramai lancar, dan dari video ini juga terlihat bahwa para pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan yang agak tinggi, sehingga diimbau kepada warga masyarakat untuk mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang normal saja. Berikutnya, ini adalah pantauan arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Muhammad Toha. Terlihat arah kendaraan yang melintas dari arah Jalan Pasar Kembarmas menuju ke arah Jalan Tol Toha atau ke arah Jalan Dayakolot. Terlihat mulai agak padat seperti itu, namun tetap lancar. Dan kendaraan juga dari arah Jalan atas, ini dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Tegalega terlihat ramai lancar, namun dari arah sebaliknya, dari arah Tegalega yang akan menuju ke arah depan ini agak lengang. Berikutnya adalah pantauan arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Gede Bage. Terlihat arah kendaraan dari Cibiru yang akan memasuki area Soekarno-Hatta menuju ke arah Komplek Margahayu, arah metro, ini terlihat ramai lancar. Sementara itu dari arah sebaliknya terlihat agak lengang, dan pantauan cuaca di sini pun terlihat cerah. Juga mengenai kecepatan dari para pengendara di sini dipacu agak cukup tinggi, sehingga harap berhati-hati bagi Anda yang akan melintas di daerah ini, baik menggunakan kendaraan atau menyeberangi jalan. Ya, itu tadi pantauan arus lalu lintas dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan kini kita ikuti pantauan informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.